Oke, kita udah muncul belum? Udah ya. Oke, jadi kan kita kemarin udah belajar gaya magnet. Sekarang kita masuk ke medan magnetnya. Nah, medan magnet atau B. Nah, sekarang adalah kita bagaimana cara mencari medan magnet nih, Far. Jadi, secara umum ada dua cara untuk mencari medan magnet. Yang pertama itu namanya kita menggunakan hukum Biot-Savart. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan hukum Ampere. Oke, Farah ingat nggak waktu kita belajar listrik, medan listrik? Waktu itu juga saya jelasin ada dua cara, ada dua cara untuk mencari medan listrik. Yaitu yang pertama, cara partisi, yang kedua, cara hukum Gauss. Nah, cara partisi itu adalah cara Biot-Savart. Cara hukum Gauss itu mirip kayak cara Ampere. Nah, berarti kita tahu Biot-Savart itu powerful. Semua kasus bisa pakai Biot-Savart. Tapi masalahnya adalah matematikanya susah. Sama kayak partisi. Sedangkan hukum Ampere itu gampang matematikanya. Tapi tidak semua kasus bisa dikerjakan pakai hukum Ampere. Oke? Nah, kita akan mulai dari yang susah dulu, yaitu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya adalah dB vektor sama dengan mu 0 I per 4V dl cross R topi dibagi dengan R kuadrat. Ini adalah rumus dasarnya hukum Biot-Savart. Coba lihat, ini rumus dasarnya masih dalam bentuk dB loh. Artinya nanti untuk mencari B-nya harus diintegralkan. Berarti kalau kita pakai yang rumus yang vektor, di dalam integral nanti ada cross product. Nah, kan ribet ya. Nah, saya kasih idenya gini. Kan vektor itu kan terdiri dari dua bagian, yaitu besar sama arah. Nah, saya biar ini ngerjainnya mudah, kita bagi jadi dua bagian. Pertama, kita hitung besarnya. Besarnya kan nanti tanpa vektor ya. dB sama dengan mu 0 I dibagi 4V dl karena ada cross maka dia ada sin theta dibagi R kuadrat. Ini adalah besarnya doang. Nah, terus gimana cara mencari arahnya? Nah, cara kita mencari arahnya, kita gunakan aturan tangan kanan. Kan saya pernah bilang ya, setiap rumus yang ada cross produknya, maka dia harus berlaku aturan tangan kanan. Oke. Nah, jempol itu apa? Jempol itu adalah vektor sebelum cross. Apa sebelum cross di sini? DL. Tapi arah L itu kan sama dengan arah arus. Maka jempol itu adalah arah arus. 4 jari adalah vektor setelah cross. Setelah cross apa? Vektor R topi. Telapak tangan adalah vektor hasil. Vektor hasilnya apa? DB. Jadi sekarang kita udah punya 3 aturan tangan kanan ya di bab ini aja. Nah sekarang kita mau mendefinisikan arti simbol-simbolnya. Pertama DL. DL itu apa sih? DL itu adalah panjang partisi. DL itu vektor, tapi arah dari DL itu sama dengan arah arus. Jadi kita mengetahui arah DR sama dengan arah
arus arah I. Kemudian ada apa lagi? Ada R. R di sini bukan jari-jari. R di sini adalah jarak. Dari mana? Dari partisi ke titik pengamatan atau titik P. Oke. Kalau R topi apa R topi? R topi itu arah R. Arah R-nya. Arah R-nya kemana? Arah R itu selalu dari partisi mengarah ke titik P. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada theta. Theta itu sudut antara apa dengan apa? Harusnya sudut antara DL dan R. Tapi karena DL arahnya sama dengan arah arus, berarti sama aja ini sudut antara arus dan R. Paham, Farah? Ngerti nggak? Ngerti? Iya. Oke, kita coba kasusnya ya. Kasus pertama, yaitu adalah kasus kawat lurus berarus dengan panjang berhingga. Jadi panjangnya diketahui. Oke, misalkan saya punya suatu kawat. Kawat ini dialiri arus. Kawat ini memiliki panjang L. Kawatnya punya panjang L. Terus saya punya titik pengamat, anggaplah di tengah-tengah. Titik pengamat saya di sini. Titik P. Titik P-nya memiliki jarak terdekatnya adalah A. Kenapa saya bilang jarak terdekat? Karena sudutnya itu siku-siku. Oke. Nah, saya mau tanya, B di titik P itu berapa? Oke. Nah, kan tadi kita tahu di awal, ada dua cara untuk mencari B. Hukum Ampere sama Biot Savart. Karena kita belum belajar hukum Ampere, kita akan menggunakan hukum Biot Savart. Caranya gimana? Hukum Biot Savart tuh mudah kalau kita tahu langkah-langkah pengerjaannya. Maka saya akan ajarkan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama di hukum Biot Savart adalah tentukan yang namanya jarak terdekat. Jarak terdekat itu syaratnya harus tegak lurus ya antara kawat dengan titik P. Oke, dan taruh titik nol di jarak terdekat. Berarti nol kita taruh di sini. Karena titik P di tengah-tengah, berarti ujung ini adalah L per 2. Ujung satunya adalah min L per 2. Setelah itu langkah kedua adalah ambil partisi. Apa itu partisi? Potongan kecil dari bendanya. Bendanya siapa? Si kawat ini. Pilih potongan kecil di mana aja, asal di bendanya. Misal, saya pilih sini deh. Oke, Farah tahu nggak jarak dari nol ke partisinya apa? Tahu? Tahu nggak? Jarak Enggak. dari nol Oh, nggak tahu kan? DL. Ya. Karena nggak tahu, kita misalkan aja. Misalkan Y deh, karena sumbu Y kan. Oke, maka panjang partisi kita disebutnya DY. Paham ya, Far? Kalau udah langkah ketiga, tentukan R. Tadi R itu apa? Jarak
dari partisi ke titik P. Maka kita bikin tarik garis dari partisi ke titik P. Oke. Arahnya selalu mengarah ke titik P, apapun titiknya. Oke. Berarti kita bisa cari R-nya menggunakan Pitagoras. Akar dari Y kuadrat ditambah A kuadrat. Langkah selanjutnya, langkah keempat. Cari theta. Theta itu nggak boleh ngarang ya, Far. Theta pada biosafat sudah ditentukan, yaitu apa? Sudut antara arus dan R. Yang mana, Far? Tetanya, Far? Harus sama R ya tadi. Iya, antara I sama R. Yang mana sudut tetanya? Yang mana? Tahu? Antara I sama R. Yaitu yang ini. Tetanya. Paham? Paham nggak? Kan I-nya ke sana, R sana kan? Oke, Far. Kalau Farah misalkan boleh milih sudut theta, Farah akan pilih yang mana? Kalau misalkan boleh milih. Yang gampang yang mana menurut Farah? Ini sudutnya. Iya, kalau misalkan Farah dibebaskan untuk milih sudut, nggak harus theta. Farah akan pilih di mana yang gampang hitungannya. Yang gampang adalah yang ini, Far. Ini kan gampang nih. Tapi masalahnya adalah ini bukan theta. Kita nggak boleh bilang tetanya ini deh, nggak boleh. Theta di biosafar tuh sudah fix arus antara arus sama R. Sini apa? Anggap aja beta deh. Oke. Karena saya tahu pakai beta lebih mudah, saya akan mengubah theta menjadi beta. Tapi nggak bisa dengan serta-merta langsung ubah theta jadi beta, tapi pakai persamaan. Coba kita lihat ya. Kita butuh bantuan sudut alfa. Oke, coba lihat. Dari gambar ini, kita tahu apa? Theta ditambah alfa, nilainya berapa, Sar? 180. 180. Berarti theta itu adalah 180 dikurangin alfa, betul? Berarti sin theta sama dengan sin 180 dikurang alfa, yaitu sin alfa. Betul? Tapi kan kita bukan Iya. mau pakai alfa ya, kita maunya pakai beta. Coba lihat deh. Alfa ditambah beta nilainya berapa, Pak? Berapa? 97. 90. Berarti kita tahu alfa itu adalah 90 dikurangin beta. Betul? Berarti sin alfa sama dengan sin 90 min beta. Yaitu apa? Cosinus beta. Dengan kata lain, kita bisa ambil kesimpulan kalau gitu, sin theta nilainya akan sama kayak cos beta. Paham? Paham, Oke. Far? Oke. Setelah itu apa langkah selanjutnya? Langkah keenam. Langkah keenam adalah tentukan dB. dB itu apa? Besar dari medan magnet. Rumusnya apa dB? dB itu rumusnya adalah mu 0 I dibagi 4V dL sin theta dibagi R kuadrat. Masukin semuanya, Far. Dari yang kita dapat di awal. Berarti mu 0 I per 4V. DL-nya kita ganti di DY. Sin kita ganti di cos beta. Dibagi R-nya adalah tadi Pitagoras. Y kuadrat ditambah A kuadrat. Paham, Far?
Ngerti? Iya. Jangan dulu diintegralkan. Langkah ketujuh, cari arah DB. Far, pakai tangan kanan, Far. Jempol arahkan ke I, 4 jari arahkan ke arahnya sama kayak arah R, arahkan ke titik P. Ke arah mana telapaknya, Far? R-nya perlu miring nggak? Iya, miring dong. Kan 4 jari bisa kita miring-miringin kan? Bisa kan? Berapa? Jadi berapa? Jadi dia akan ke arah masuk kan? Betul nggak? Telapaknya masuk kan? Masuk bidang gambar, berarti min K. Nah, kalau sudah langkah ke 7 aja. 5 aja belum. Ini 5. Maka terakhir langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah selesaikan. Oke. Berarti DB vektor adalah DB-nya ini mu 0 I per 4 V per 4 V DY cos beta dibagi Y kuadrat ditambah A kuadrat. Arahnya tadi min K ya. Udah deh, kita integralkan. Berarti BY, kok BY? B sama dengan yang konstan boleh keluar. Mu 0 konstan, I konstan, 4V konstan, min K konstan. Sisanya nggak boleh keluar. Cos beta DY dibagi. Paham nggak, Far? Ngerti? Ngerti? Iya. Coba lihat, Far. Di dalam integral ada berapa variabel? Ada dua. Ada 2 apa aja, Far? Y sama A. Emang A-nya berubah-ubah? Coba lihat. Eh, oh, enggak. Enggak dong. Y sama beta. Betul. Beta berubah-ubah kan beta kan? Nah, tapi kan cuma ada satu integral ya. Satu integral tapi 2 variabel. Berarti harus dijadiin satu. Ubah menjadi satu variabel. Nah, ini sebenarnya terserah Farah sih. Keduanya bisa. Mau betanya diubah menjadi Y dengan cara cos beta diganti. Atau Y-nya diubah jadi beta. Menurut Farah, mana yang mudah? Beta diubah jadi Y dengan cara mengganti cosnya. Atau Y yang diubah jadi beta. Apa, Far? Yang gampang yang mana? Beta jadi Oke. Emang kalau dilihat dari sekilas, kebanyakan orang akan mengubah beta menjadi Y. Karena gampang kan? Mengubah cos beta A per R doang kan? Tapi itu justru malah akan sulit di akhir. Maka saran saya adalah ubah Y menjadi beta. Gimana caranya ubah Y jadi beta? Lihat gambar. Bentuk hubungan paling sederhana antara Y dengan beta apa? Sin, cos, tan. sin. Coba lihat ya. Lihat nih. Sin theta, sin beta itu adalah Y per R. Y dibagi R-nya tuh ada Y-nya juga loh. Betul. Sedangkan kalau cos beta itu adalah A dibagi akar, kok beta sih? Bentar. Ini A dong. Oke, ini A nih. Oke. Nah, A dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau tan gimana? Tan beta itu adalah Y dibagi A. Jadi mana dari tiga hubungan Y dan beta ini yang paling sederhana bentuknya?
Sin Tangen. konstan, tangen. Berarti ngubahnya menggunakan tangen. Tangen beta itu adalah Y dibagi A. Berarti Y-nya adalah eh, tangen beta. Berarti DY-nya sama dengan turunin ya. A secant kuadrat beta D beta. Paham? Ini kita masukkan ke persamaannya. Berarti kita punya B mu 0 I per 4V arahnya min K. Oke, tinggal integral. Cosnya biarin aja. Cos beta, D-nya ganti. A secant kuadrat beta D beta dibagi. Y-nya ganti. A kuadrat tangen kuadrat beta. Terus ditambah A kuadrat. Paham nggak, Pak? Ngerti? Paham? Hmm. Oke. Kita rapiin dulu ya. Integral A cos beta secant kuadrat beta D beta A kuadrat tangen kuadrat beta plus 1. Betul? Betul? Betul nggak? Betul nggak, Far? Iya. Oke. Sederhanain, Far. Sama-sama ada A, coret A-nya. Kan kita punya. Far, tahu nggak tangen kuadrat plus 1 itu apa, Far? Di matematika, tangen kuadrat plus 1 itu apa? Aduh, lupa. Sekan kuadrat. Oke, coret juga sekannya. Nah, kita punya Oh, B-nya menjadi mu 0 I dibagi 4 VA arahnya min K. Tinggal integral cos beta D beta. Apa integral cos? sin, Sin atau min sin? Sin ya? sin. Sin ya. Berarti sin beta plus konstan. Betul? Karena nggak ada batas. Nah, kemudian kita kembalikan kembali si sin betanya. Tadi sin beta itu apa? Berarti sin beta? Sin beta itu Y per A plus Y ya. Berarti Y dibagi akar A kuadrat ditambah Y kuadrat. Tentukin batas. Apa itu batas? Posisi ujung-ujung benda. Di mana ujung benda terhadap 0? Di min L per 2, L per 2. Paham? Paham nggak? Paham? Ngerti nggak? Batasnya masukin ke mana, Kak? Kenapa? Batasnya dimasukin. Lo yang variabel Y apa A? Oh, Lah, batas kan dimasukin ke variabel. Ngerti? Udah paham? Paham nggak, Far? Paham? iya kan? Iya, ke Y. Ngerti? Nah, kalau misalkan Farah cuman diminta untuk nggak diminta menurunkan, cuman menjawab doang, ada rumus cepatnya sebenarnya. Rumus cepat untuk kawat lurus panjang tahingga, yaitu adalah B sama dengan U0 I per 4 VA Y dibagi akar Y kuadrat ditambah A kuadrat. Batasnya dari Y1 sampai Y2 arahnya B topi. Nah, ini cara cepatnya, Far. Kalau Farah nggak diminta untuk
menurunkan. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan kalau pakai cara ini. Yang pertama, kita harus mencari yang namanya A. A itu nggak boleh sembarangan, Far. Nggak boleh asal jarak. Dia harus jarak terdekat. Antara titik P, titik pengamat dengan batang atau kawatnya. Atau dengan perpanjangannya. Nah, apalagi yang harus diganti? Y-nya. Y di sini, nanti kita ganti sama posisi. Posisi ujung-ujung benda dari titik nol. Oke. Sedangkan B topi itu adalah arah. Ini juga sama, ini bisa bisa kita ganti-ganti dari kita tinggal gunakan saja aturan tangan kanan. Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan untuk mencari arah dari DB. Paham, Far? Ngerti? Iya. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua. Bagaimana kalau kawat lurusnya itu panjangnya semi tahingga? Semi tahingga itu artinya apa? Di satu ujung dia tahingga, di ujung lain dia berhingga. Contoh gini, saya punya kawat, kawat tersebut, nah, kawat tersebut ada arusnya. Terus saya punya titik pengamatan sini deh, titik pengamatan. Oke, jaraknya adalah A. Saya tahu ini jarak terdekat karena dia tegak lurus. Berarti nol sini ya. Nah, misalkan ujung bawahnya dia berhingga min B. Oke, sedangkan ujung atasnya tahingga. Maka ini disebutnya adalah kawat lurus semi tahingga. Oke, sama pertanyaannya. Tentukanlah B titik P. Langkahnya sama persis. Sama persis dengan yang tadi. Oke, kita akan menggunakan hukum Biot-Savart. Langkahnya sama persis sampai kita ketemu yang sin ini. B sama dengan mu 0 I dibagi 4 pi A. Nggak pakai A ya? Mana? Pakai deh 4 pi A. Arahnya min K kebetulan. Nah, ini dia pakai sin kan? Sin beta. Nah, plus C. Kalau kita masukin kalau tadi kan kita ganti ya, sin beta jadi Y per R kan? Terus masukin batas kan? Kalau si beta kita ganti jadi sinnya jadi Y per R, maka pasti batasnya itu adalah dari min B sampai tahingga kan? Jadi kita dapatnya apa? Integral tak wajar. Nah, untuk mencegah supaya integralnya tak wajar, maka untuk kasus kawat semi tahingga ini kita biarkan saja batasnya dalam batas sudut. Jadi jangan diganti si I-nya menjadi sin-nya menjadi Y per R. Arahnya min K. Nah, tinggal kita masukin sin beta. Berarti batasnya batas beta. Beta 1 sampai beta 2. Beta 1 tuh yang mana? Beta 1 itu adalah dari P, dari ujung B ke P. Oke.
Ini adalah beta 1. Gimana nyarinya nih beta 1? Pakai sin. Sin beta 1 sama dengan min B dibagi akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti beta satunya adalah sin inverse dari min B dibagi akar B kuadrat ditambah A kuadrat. Dengan cara yang sama, kita cari beta 2. Beta 2 itu mana sih? Dari ujung sini, kita tarik sampai ke titik P. Oke? Nah, ini namanya adalah beta 2. Coba perhatikan. Ujungnya itu kan di Tahingga ya. Kalau Tahingga gimana? Maka kalau Tahingga beta 2-nya akan mendekati pi per 2 sudutnya. Karena ujungnya di Tahingga. Oke? Begitu juga kalau kita ujungnya di min Tahingga, tinggal kasih min depannya di min pi per 2. Kalau ujungnya di min Tahingga. Jadi kesimpulannya, kalau kawat berhingga lebih mudah pakai batas panjang. Maka sintetanya kita ganti jadi jadi panjang ya, Y per L kan, Y per R kan. Tapi kalau kalau kawat tahingga atau semi tahingga lebih mudah pakai batas sudut. Jadi sin beta nggak perlu diganti. Paham ya? Ngerti? Paham? Nah, sekarang kasus ketiga. Kasus tiga apa? Pada kasus kawat melingkar dengan titik pengamatnya, titik P ada di atas pusat lingkaran. Jadi kawat melingkar, tapi titik pengamatnya tuh letaknya di atas pusat. Kira-kira gambarnya gini deh. Ini saya punya kawat melingkar. Oke, kita rapin dulu deh. Kita kasih batas-batas. Oke, kita kasih sudutnya juga. Apa kita kasih batas ininya, sumbu-sumbunya dulu, sumbu-sumbunya. Oke, kalau kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Oke, nah kita tahu kalau lingkaran titik nolnya pasti di pusat lingkaran ya. Nah, sekarang pengamatnya di sini, titik P. Titik P di atas nol berada pada jarak H. Oke. Nah, kita mau mencari berapa sih B di P. Kita kan belum belajar hukum ampere, maka kita akan menggunakan hukum Biot-Savart lagi. Biot-Savart. Oke. Langkahnya sama, cuman bahkan lebih praktis ini langkahnya. Kalau lingkaran, kita nggak perlu mencari titik nol di mana, nggak perlu mencari jarak dekatnya. Udah pasti titik nolnya adalah ya di tengah-tengah itu ya. Maka langsung langkah kedua aja. Oh ini anggap ini ada arus. Arusnya muter. Oke, langkah pertama adalah ambil partisi atau potongan dari benda. Berarti dari kawatnya ya kita ambil. Oke, terserah di mana aja asal di kawatnya. Misalkan di sini deh. Nah, jadi ini adalah potongan partisi kita.
Bentuknya apa? Potongan dari lingkaran. Karena lingkaran rada melengkung ya, potongannya disebutnya DS. DS itu panjang busur. Masih ingat nggak, Far? Panjang busur rumusnya apa, Far? Main, Far. Far, panjang busur, Far. Apa? Kenapa Kemarin Kak? panjang busur rumusnya apa? Kemarin Ya, bukan. jari-jari dikali sudut. Sudutnya apa? D alfa. Oke. Jangan pakai theta ya, kan theta udah dipakai. Mana alfa? Oke, kita bikin dulu irisannya. Atau kita bikin dulu itunya deh, apa? Si lihatnya ke pusat ya. Nah, begini deh. Oke. Nah, ini bentuk bentuk partisi kita. Kalau misalkan si ini saya anggap ini alfa sudutnya, maka yang kecil pasti adalah D alfa. Makanya DS-nya adalah R dikali D alfa. Oke. Setelah itu langkah kedua. Langkah kedua itu adalah tentukan R. R itu apa? Jarak dari partisi ke titik P. Tarik garis. Selalu mengarah ke titik P. Nah, ini siku-siku nih. Oke. Berarti R-nya bisa kita cari pakai Pitagoras. Dong, R kecil. Bentar. Berarti R-nya itu adalah akar dari H kuadrat ditambah R besar kuadrat. Paham, Far? Ngerti? Ngerti, Far? Hmm. Oke, langkah ketiga. Cari theta. Theta di soal ini bukan ngarang. Theta itu spesifik. Antara antara apa tadi itu? Theta itu antara arus dan R, betul ya? Theta itu antara arus dan R. Di mana tetanya, Far? Tetanya mana? Coba kita lihat. Kan ini harusnya kan ya. Berarti ketika dia di sini, arah arusnya ke sini kan. Ya udah, tetanya adalah antara arus dan R. Berarti yang ini tetanya. Lihat, Far. Berapa derajat, Far, antara arus dan R-nya? Berapa derajat? Berapa? 90. Jadi kalau di gerak melingkar, di yang melingkar, tetanya udah pasti 90 derajat. Karena tetanya 90 derajat, kita nggak perlu ubah ke alfa atau beta lagi kan? Karena ini udah sudut istimewa kan? Paham? Langkah keempat. Tentukan dB. dB doang besar ya. Berarti tadi kita bilang apa? dB sama dengan mu nol I per 4V dl sin theta dibagi R kuadrat. Masukin tadi variabel-variabelnya. Mu nol I per 4V. DL itu apa? DL-nya R D alfa ya. DS ya, ini sama DS ya. R D alfa. Sin tetanya sin 91 dibagi R-nya. R itu apa? R adalah jarak dari partisi, berarti H ya. H kuadrat ditambah R kuadrat. Paham, Far? Ngerti nggak? Hmm.
Nah, langkah kelima adalah cari arah DB. Nah, ini mungkin rada susah nih. Pakai tangan kanan, Far. Tangan kanan, I-nya kemana, R-nya kemana. Udah kebayang? Oh, Udah. bentar. Maka tangan kanan, maka pasti B-nya itu ke arah sini. Iya nggak sih? Betul nggak? BI-nya Ini mana? siku-siku. Apa? Kenapa, Far? Kenapa, Far? Pakai tangan kanan? Kenapa BI gitu, Kak? Loh, pakai tangan kanan makanya. Tadi tangan kanannya gimana Kan makanya? I-nya jempol. I-nya jempol, 4 jari, arahin ke R, ke titik P. Telapak tangan adalah DB-nya sekarang. Ke arah mana? Nyerong kan? Ingat loh, dia ini pengamatnya di atas titik pusat ya. Jadi R itu rada naik ke atas. Nah, lihat, DB-nya miring. Kalau miring berarti butuh apa, Far? Butuh sudut. Betul. Saya bikin dulu garis bantunya. Oke. Sudutnya apa nih? Jangan theta, jangan alfa. Misalkan beta deh. Oke. Berarti arahnya arah DB-nya kemana? Ke kanan sama ke atas kan? Yang ke kanan tuh sin atau cos? Sin beta atau cos beta yang ke kanan? Kos. Cos. Berarti arahnya adalah cos beta ke kanan ditambah sin beta ke atas. Betul? Coba lihat. Kalau ini beta, ini bukan beta. Betanya ini kan? Betul nggak? Betul? Bentar. Betul kan? Betul, betul. Betul nggak? Oke, berarti cos beta itu apa? H per R kan? Ini adalah H dibagi R-nya. Akar dari, dia apa sih? H kuadrat ditambah R kuadrat. Sin beta berarti R besar per R kecil. Sampai sini ngerti nggak, Far? Ngerti? Masih bingung arah B-nya deh, Kak. Lah, pakai tangan kanan. Makanya susah. Kalau online tuh susah. Saya harus jelasin tangan kanannya. Nih, tinggal di zoom. Jempolnya arahin ke I. 4 jari ke R. Telapaknya kan merong kan? Nyerong kan? Miring kan? Ya enggak? Betul nggak, Far? Pokoknya syaratnya si B itu pasti dia harus tegak lurus sama R. Kenapa? Karena B adalah vektor hasil. Ingat kan waktu kita awal-awal kalau cross product itu vektor hasilnya pasti tegak lurus sama vektor pembentuknya. Paham nggak, Far? Ngerti? Nah, kalau sudah, langkah ketujuh, selesaikan. Keenam, deng. Selesaikan. Oke, DB vektor sama dengan DB besar U0 I per 4V R D alfa dibagi dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. Dikali arahnya. H dibagi akar. Atau gini deh. H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat setengah. Arahnya I ditambah R dibagi H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat setengah. Arahnya J. Kita kaliin. Kita punya apa? Mu 0 I per 4V R dikali H.
D alfa dibagi H kuadrat ditambah R kuadrat arahnya. Pangkat 3 per 2 arahnya I ditambah mu 0 I dibagi 4 V R kuadrat D alfa dibagi H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2 arahnya J. Paham, Far? Nah, Far, kan kita akan mengintegralkan semua titik di lingkaran kan. Lingkaran itu, Far, dia kan punya yang namanya titik titik itu kan, titik simetris kan. Berarti kalau kita ambil partisinya tepat di titik simetrisnya, nah, coba lihat. Di sini ya. Ini. Bentar. Ini nih. Oke. Nah, ini titik simetris ini. Nah, coba lihat, Far. Ketika kita mengambil sampel partisinya di titik simetrisnya, yaitu di sini, kalau kita lakukan hal yang sama dengan titik sebelumnya, kita akan mencari ini R-nya, oke? Maka pasti si si B-nya akan ke sini, Far. Oke, jadi B-nya itu pasti akan ke lawannya. Yang tadi kan ke kanan sama ke atas. Sekarang jadi ke kiri sama ke atas. Artinya apa? Yang kanan sama kiri saya menghilangkan. Berarti yang komponen ini nggak perlu dihitung, Far. Karena nilainya sudah pasti nol. Kenapa? Karena sifat dari simetris. Sehingga DB kita hanya yang ada komponen Y-nya aja. Mu 0 I dikali R kuadrat dibagi 4V dalam kurung H kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2 J DY. Kita integralkan. Yang konstan boleh keluar. Mu 0 konstan, I konstan, R kuadrat konstan. Mana lagi keluar? 4V konstan, H kuadrat ditambah R kuadrat juga konstan. J juga konstan. Tinggal sisanya adalah kok DY, D alfa. Sisanya adalah D alfa. Tadi alfanya itu mana sih? Alfanya ini. Satu putaran penuh berarti alfanya dari 0 sampai 2 pi. Paham nggak, Far? Oke. Kita masukin, kita akan punya apa? Mu 0 I dikali R kuadrat dibagi 4V dikali H kuadrat ditambah R kuadrat. Arahnya J. Integral D alfa kan alfa. Di 0 sampai 2V, 2V. Maka kita coret. Nah, kita akan punya B-nya itu menjadi sederhana. Mu 0 IR kuadrat dibagi 2 dalam kurung H kuadrat ditambah R kuadrat. Pangkat 3 per 2-nya hilang. Pangkat 3 per 2 J. Oke, ini kalau pengamatnya letaknya di atas pusat. Gimana kalau kasus khusus? Kasus khusus. Kalau pengamatnya terletak tepat di pusat lingkaran. Jadi titik P-nya nggak di atasnya pusat, tapi tepat di titik nol. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sama aja. Bahkan kita bisa tahu titik kan ini sama aja hanya nol kan. Kita masukin aja ke dalam. Berarti B-nya berapa?
Mu 0 I dikali R kuadrat dibagi 2 dikali 0 ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2 arahnya J. Kalau kita rapiin lagi dapatlah B-nya sama dengan mu 0 I per 2 R. Oke, jadi sederhana kalau kasusnya dia ada di pusat. Tapi kalau kita mau bikin rumus umumnya, nah ini rumus umumnya nih. Rumus umumnya. B di titik B-nya akan sama kayak N mu 0 I dibagi 2 R. Ini arah B-nya. Oke. N itu apa? N itu adalah jumlah lilitan. Kalau cuma satu berarti N-nya satu dan seterusnya. Nah, soalnya kayak gimana sih kalau soal UAS untuk biosafar? Soalnya kayak gini. Mana ya? Bentar. Soalnya gimana ya? Bentar, 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 bentar. Mana ini? Hilang. Bentar, saya cek dulu. Mana soalnya? Oke, bentar. Oh ya, soalnya itu yang mana? Soalnya adalah, oh ini dia. Salah, bukan yang ini. Ini buat hukum ampere nanti. Soalnya, mana sih soalnya? Kok hilang? Tadi ada. Hah, ntar ya. Saya cek dulu, harusnya ada ini. Nah, oh ini soalnya. Soalnya kayak gini, Far. Soal UTS-nya, UAS-nya. Oke, coba dibaca dulu, Far. Baca dulu. Jadi kita punya kawat. Kawatnya itu A, B, C, D. Arusnya mengalir dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Oke? Masing-masing kawat ada ukurannya. Nah, dengan menggunakan hukum Biot-Savart, kita diminta untuk cari segmen kawat AB. Nah, lihat. Ini kan kita nggak punya ya, nggak punya segmen kawat yang seperti ini. Maka kita potong-potong. Berarti medan magnet di titik P itu adalah gabungan dari B akibat segmen kawat AB ditambah B akibat segmen kawat BC ditambah B akibat segmen kawat CD ditambah B akibat segmen kawat DE. Jadi kita potong-potong berdasarkan segmen kawat yang bisa kita kerjakan. Nah, segmen kawat AB, B segmen kawatnya AB itu jenis kawatnya adalah kawat lurus berhingga. Oke, kalau kita bikin gambarnya gini kan. Oke, ini A, ini adalah B, pengamatnya di sini. Pengamatnya di sini. Saya kan sudah ajarin ya. Langkah pertama, cari jarak terdekat kan. Jarak terdekat itu tegak lurus. Berarti jaraknya adalah ini. Ini apa sih? Jari-jari kan? Jari-jari kawat ya. B, BC, 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 BC. Ya,
CD dan kawat D. Nah, jari-jarinya apa? Jari-jari kawatnya berapa? Bentar. D, A, B, C. A, B, C itu ada tuh B, C ya. Ini berarti jari-jari kan? Jari-jari itu sebagai jarak terdekatnya. Berarti titik nol di sini. AB berapa AB? AB itu 4. Berarti ini minus 4. Berarti ntar B akibat segmen AB, saya pakai rumus cepat aja ya. Mu 0 I dibagi 4 VR, terus Y dibagi akar dari Y kuadrat ditambah R kuadrat. Batasnya berarti dari min 4 sampai 0. Arahnya kemana? Pakai tangan kanan. Arahnya masuk bidang gambar. Ke arah min K. Paham nggak, Far? Berarti nggak, Far? Ya. Ini sebenarnya kalau mau, kalau di ujian harus diturunin dari awal ya. Dari sini yang nggak boleh pakai rumus cepat ya. Kalau di ujian harus pakai rumus dari awal. Karena dia minta turunkan. Karena ini bukan ujian, ya pakai rumus cepatnya aja. Kita dapat yang B, segmen BC. Nah, B akibat segmen BC. Itu jenisnya apa? Kawat lingkar, betul? Nah, kawat melingkar dengan titik P ada di pusat lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan, gambarnya gini kan. Dari B ke C. C. Dari B puter ke C. Oke. Nah, si pengamatnya letaknya ada di sini. Titik P sini. Berarti kita tahu ini rumusnya adalah B, BC itu adalah N dikali mu 0 I per 2 R. Ke arah mana? Tangan kanan masukkan ini arah arus ini kan ya. Pakai tangan kanan lagi ya. Berarti masuk bidang gambar. Min K. Tadi N itu apa? Jumlah lilitan. Ini kan cuma setengah lingkaran kan. Berarti N-nya setengah. Setengah mu 0 I per 2R. Nanti kalau di ujian, ya berarti harus diturunin pakai langkah-langkah ya. Berarti dapatlah apa? Mu 0 I per 4R arahnya min K. Itu ya. Oke. Nanti kalau di ujian harus diturunin pakai langkah tadi yang saya kasih tahu ya. Nah, setelah itu baru apa? Kita menghitung keseluruhan. Nah, ini kan baru BAB sama BBC. Tinggal cari BCD sama BDE. Berarti kalau BCD itu jenisnya adalah kawat lurus dengan panjang berhingga. Berarti kalau kita gambarkan gini, titik C, titik D. Oke, arah arusnya ke sini. Pengamatnya ada di atas ini. Oke, titik P. Oke. Nah, berarti jarak terdekatnya adalah ini kan, R-nya kan. Berarti nolnya di sini, C ke D berapa? 3 meter. Berarti ininya min 3. Berarti dapatnya apa? B, C, D itu adalah mu 0 I dibagi 4 VR Y dibagi akar Y kuadrat ditambah R kuadrat, batasnya dari min 3 sampai 0. Arahnya pakai tangan kanan. Arahnya juga masuk bidang gambar. Berarti masuk min K. Oke, ntar tinggal dimasukin aja ya. Kemudian cari B, D, E. BDE, DE itu gimana sih?
D itu gitu ya. Oke. Berarti D itu gini. Sini deh. Ini D, ini E. Oke. Pengamatnya, dia ada di sini pengamatnya di atas sini. Oke. Nah, pengamatnya ada di sini. Mana ya? Nah, pengamatnya itu adanya di sini nih. Nah, titik P-nya adanya di sini. Berarti jarak terdekatnya yang harus tegak lurus bukan R tapi adalah panjang AB ya. Panjang AB berapa sih? Panjang CD. Berapa panjang CD? Panjang CD itu 3. Berarti ini 3 nih jaraknya nih. 3 ini sebagai jarak terdekat. Berarti nolnya di sini. Titik D itu berarti, nah ini berarti negatif R nih. Negatif R, terus D ke E itu 1. Berarti ini adalah negatif R plus 1. Berarti nanti B, D, E itu rumusnya mu 0 I dibagi 4V. Jarak terdekatnya adalah 3. Y dibagi akar dari Y kuadrat ditambah 3 kuadrat. Batasnya dari min R plus 1 sampai min R. Arahnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan maka mana sih gambarnya? Oke, maka arahnya ke arah luar. Luar tuh arahnya K. Nah, udah dapat semua, baru kita gabungin. B titik P itu gabungan dari BP1, BAB. Nah, ini kita masukin, kita copy. Kita masukin ke batasnya aja ya, Far. Nih, masukin. Oke, ini yang BAB. Kemudian ditambah BBC. BBC mana? BBC yang ini. Kita tinggal masukin aja ya angkanya. Oke. Ditambah BBC, BCD, BCD yang ini. Oke. Tinggal ditambah lagi yang ini. BDE. Paham nggak, Far? Ngerti nggak, Far? Paham? Hmm. Jadi kita potong-potong berdasarkan segmennya. Tinggal dikerjain aja. Ntar tinggal dimasukin ya. Masukinnya ke Y-nya ya, Far. Jadi karena yang variabelnya Y kan. Ntar tinggal masukin aja. R juga ada kan R-nya. Di sini kita tahu panjang BC, mana BC 6. Kalau BC 6 berarti R-nya itu 3, ya nggak sih? Betul? Karena BC itu adalah 2R. Ngerti, Far? Paham? Ngerti? Kak, Nah, ini kayaknya ya. Kenapa? HP aku habis baterai deh. Hah? Apa? Apa mati?